Doakan. Jangan Anda bilang, beta benci sampai mati. Saudara, tidak ada rekomendasi dari Alkitab kalau kita disakiti, saudara, kita balas menyakiti. Itu tidak ada rekomendasi begitu. Rekomendasi yang benar adalah mengampuni. Sebagaimana Allah mengampuni kita, kita pun mengampuni orang yang menyakiti kita. Itu harus, saudara. Tapi memang inti dari semuanya ada di dalam Tuhan. Mungkin sekarang Anda menangis, sedih, orang tua bilang bodoh, sial, anak kurang ajar, Anda tidak ada guna. Ini saatnya Anda berdoa buat orang tua dan buktikan bahwa Anda tuh anak yang berguna. Kita tinggalkan masalah perasaan hati. Ini ada satu pertanyaan dari WhatsApp ke Pastor Angki, nomor Pastor Angki. Shalom Pastor, saya mau bertanya bagaimana saya menyikapi orang tua. Dalam hal ini mama selalu buat sakit hati, mencaci saya, menjadikan saya sebagai tempat pelampiasan semua kekesalan mama. Suka dikatai menyesal, mama menyesal melahirkan saya. Mama selalu bilang kalau saya ini anak sial. Masih banyak lagi perbuatan yang seringkali mama lakukan yang bikin sakit hati saya. Padahal saya selalu berusaha jadi garda terdepan untuk mama. Keadaan apapun itu saya selalu ikut, saya selalu berusaha patuh. Bagaimana Pastor? Mohon pencerahan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang pakai juga alami, hal-hal begitu. Dan itu memang tidak mudah begitu ya. Orang tua yang seharusnya jadi teladan, orang tua yang seharusnya menjadi orang tua yang mendukung kita begitu ya saudara-saudara, tapi justru dalam pertanyaan ini saudara-saudara, ini orang tua yang mencaci maki begitu, orang tua yang mencaci maki anak, orang tua yang mengeluarkan kata-kata yang sepertinya ada penolakan ya terhadap kita, anak sial, anak tidak berguna, kayak begitu-begitu. Anak hanya bikin basisak di ini rumah, sana ada guna. Pokoknya kata-kata kotor, makian yang dikeluarkan oleh orang tua ya terhadap kamu ya saudara. Itu mungkin terus dilakukan begitu. Yang pertama tentu ya saudara, kalau orang tua bertobat tidak mungkin begitu. Ya, orang tua kalau bertobat tidak mungkin orang tua tuh mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu yang menyakiti hati anak saudara. Tahukah saudara? Karena kalimat-kalimat seperti itu ya beberapa tahun yang lalu ada anak yang bunuh diri saudara. Karena kata-kata seperti itu saudara. Ya, kata-kata tuh memang memiliki dampak begitu. Apalagi kalau anak itu tidak di dalam Tuhan, itu bahaya loh. Bisa dia bunuh diri, ya, bisa dia melakukan hal-hal yang tidak benar karena kata-kata orang tua itu sangat sakit. Apalagi ini mama yang melahirkan kita. Ini termasuk orang yang sangat dekat dengan kita yang harusnya dukung kita. Tapi keluar kata begitu kan, itu sakit loh saudara. Sakit, itu sakit sekali kalau ada orang tua yang melakukan itu. Nah orang tua yang biasa melakukan begitu, saya langsung katakan pada poinnya bahwa itu orang tua yang tidak bertobat. Itu orang tua yang tidak bertobat. Kalau orang tua bertobat tidak mungkin dia begitu. Ya, entah masalah apapun dalam rumah tangga, apalagi seorang mama tuh memang dia pun beban dalam rumah tangga itu pasti besar ya sebagai seorang ibu. Entah beban apa, persoalan apa, pergumulan apa yang dihadapi itu berat saudara, berat. Nah kalau bertobat baik, nah kalau tidak bertobat itu repot. Biasanya mereka saudara kasih keluar mereka punya kekesalan itu kepada anak ya. Biasanya begitu saudara, padahal sebenarnya anak baik. Ya hal-hal seperti itu terjadi. Nah saya berharap kalau ada orang tua yang dengar tidak boleh begitu. Tidak boleh kasih keluar kata-kata yang buruk begitu kepada anak. Kadang-kadang kita ngomong kata-kata yang kasar, yang jelek, yang buruk. Itu kita omong enak keluar dari mulut kita. Tapi kita tidak tahu efeknya nanti 1 minggu kemudian, 2 minggu kemudian, 1 bulan kemudian. Makanya kan saya sering bilang di sini, jangan kasih keluar kata-kata yang sia-sia kepada temanmu. Itu berdampak kepada temanmu. Anda rasa biasa, keriting, itu biasa. Anda rasa itu biasa, hitam, itu biasa. Tapi Anda tidak tahu itu melukai itu. Itu luka, dia luka tuh. Ya toh? Makanya jangan begitu, jangan kasih keluar kata-kata begitu. Keriting, woi hitam, woi black. Kayak lucu gitu. Tapi itu kata-kata tuh sia-sia. Tidak boleh, saudara ya, tidak boleh. Bilang saya ganteng, gitu, keren. Ya tidak ada yang sempurna. Ini paket omong tidak ada yang sempurna. Maksudnya
Ketonju pernah buat begitu, paket juga begitu. Kalau kata-kata sia-sia, kan saudara lihat paket ini kan di sini kelihatan keren. Kalau khotbah WL, keren banget. Tapi kan saudara tidak tahu di rumah. Siapa yang lebih tahu di rumah? Ya market yang lebih tahu di rumah. Dia tahu kurang saya, dia tahu bukan tidak tahu. Oleh bongkar sini saya malu pasti. Pasti yang tahu kok kurang-kurangnya paket itu ada kata-kata kasar apa itu paket masih kadang-kadang tidak tahan diri begitu, tidak menguasai diri begitu. Ini jujur, jangan jadi orang yang putar balik. Ini ngomong langsung di depan, saudara-saudara. Jadi bagi orang tua seperti itu jangan kasih keluar kata-kata seperti itu kasihan sekali. Kan Alkitab bilang begini, Efesus pasal 4 ayat 29 ya, Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Berarti yang keluar dari mulutmu sebenarnya adalah bukan perkataan kotor, tapi perkataan yang bersih, perkataan yang benar, yang menguatkan orang. Ya, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Maksudnya orang yang dengar kamu bicara diberkati. Lalu Efesus pasal 5 ayat 4. Efesus pasal 5 ayat yang keempat juga bilang begitu. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, ya, termasuk makian, termasuk bulian. Ya. Itu hal-hal yang tidak pantas, perkataan-perkataan yang tidak pantas. Jangan lagi, karena waktu saudara ngomong, saudara tidak tahu apa yang akan terjadi 1 minggu kemudian. Bagi Anda biasa, bagi dia tidak biasa, saudara. Coba saudara, ada kurang pada diri saudara dan ada orang yang tahu dan dia ganggu saudara, itu saudara sakit saudara. Tidak boleh, Anda tidak tahu efeknya seperti apa. Jangan kasih keluar kata-kata begitu. Ya, dan bagi Anda yang bertanya, saya tidak tahu yang bertanya siapa, karena yang WA itu tidak ada nama. Kenapa paket kasih nomor yang sekretariat? Karena supaya paket tidak tahu siapa yang WA. Paket tidak tahu siapa yang WA. Tapi bagi Anda yang bertanya, ya, doakan mamamu. Mungkin itu salib yang harus kamu pikul. Apalagi kalau kamu yang bertanya, berarti kamu ada di MSC Youth, kamu ibadah di sini. Yaitu kamu sudah tahu Tuhan, kamu sudah kenal Tuhan. Saya yakin kamu percaya Tuhan. Nah, kalau kamu percaya Tuhan, doakan orang yang menyakitimu, termasuk mamamu. Amin. Kau saudara, perkataannya tidak akan menghancurkan Anda kalau Anda di dalam Tuhan. Percayalah, tidak akan. Ini paket omong ini nyata, saudara. Paket ini live nih. Paket ini bukan bertumbuh di keluarga yang kata-katanya tuh enak begitu. Salam sayang subangun pagi, sayang makanan sudah tidak. Bukan begitu, saudara. Dari keluarga yang memang keras, saudara. Nah, paket ini sudah kenal Tuhan. Dan ada dengan orang tua secara khusus bapak tuh yang kata-katanya itu sakit. Nah, ini semua yang dia tanya tuh ada. Sial, bodok, anak tidak berguna. Itu paket hanya dengar, saya anggap masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Biasa sah. Dan sampai sekarang terasa karena perkataan biasa sah. Memang inti dari semuanya adalah Anda di dalam Tuhan. Itu intinya. Kalau Anda tidak di dalam Tuhan, itu pasti Anda mau bunuh diri. Anda tidak di dalam Tuhan, Anda pasti benci. Sampai mati dia akan benci ini orang. Mungkin begitu. Dia akan benci saya orang tua. Karena ada yang begitu kan. Ada yang benci dia pembapa. Sampai sekarang dia benci dia pembapa. Karena dia pembapa pemperlakuan. Dia pembapa pemperlakuan pidong keluarga ini tidak betul, saudara. Tidak setia dengan mama. Dia cari perempuan lain. Ada yang begitu. Dia sakit hati mati. Doakan bapamu. Kan Anda sudah kenal Tuhan kan. Doakan bapamu. Doakan. Jangan Anda bilang beta benci sampai mati. Saudara, tidak ada rekomendasi dari Alkitab. Kalau kita disakiti, saudara, kita balas menyakiti. Itu tidak ada rekomendasi begitu. Rekomendasi yang benar adalah mengampuni. Sebagaimana Allah mengampuni kita, kita pun mengampuni orang yang menyakiti kita. Itu harus, saudara. Tapi memang inti dari semuanya, Anda di dalam Tuhan. Kalau tidak di dalam Tuhan, pakai juga. Kalau pakai tidak di dalam Tuhan, saudara, dan orang tua begitu kita potong. Maksudnya beta juga akan balas. Pikir lusa, beta juga bisa. Tapi kan kalau di dalam Tuhan Anda ingat harus hormat orang tua. Ya toh? Hormat tidak ada limit. Kalau taat ada limit. Hormat orang tua sampai mati. Kalau taat, Anda mesti dia dulu. Yang dia perintahkan ini sesuai dengan yang Tuhan mau atau tidak. Kan ada orang tua yang matre yang lu ganggu itu om. Ada yang begitu. Ada orang tua yang begitu. Kau tahu ini kan miskin toh sayang. Nah lu ganggu itu om. Supaya kau tahu jangan miskin. Maksudnya kau tahu ekonomi agak baik. Sabtu itu om nanti kasih lu ini.
Ya, dia mau bikin apa dia lu terserah. Ada orang tua begitu. Jangan ikut. Anda bilang itu sana ada ajaran kita begitu. Anda mesti bantah. Dosa tidak kalau Anda bantah? Tidak. Karena itu tidak sesuai dengan Alkitab. Amin. Jadi bagi Anda yang mungkin sekarang Anda menangis, sedih, orang tua yang bilang bodoh, sial, anak kurang ajar, Anda tidak ada guna. Ya, ini saatnya Anda berdoa buat orang tua dan buktikan bahwa Anda tuh anak yang berguna, bukan anak yang tidak berguna. Mungkinkah Anda sempat jadi anak yang tidak berguna sama sekali? Dan itu bikin orang tua sakit hati. Nah sekarang kan Anda sudah kenal Tuhan toh, buktikan kepada orang tuamu Anda bukan anak yang tidak berguna, tapi berguna karena Anda di dalam Yesus. Kasih tepuk tangan nih Maria buat Tuhan. Ya jadi seperti itu tetap kuat, tetap ibadah. Jangan ada masalah sedikit Anda tidak mau ibadah. Justru dengan ibadahlah berjumpa dengan Tuhan lah kita kan dapat kekuatan. Mau apapun yang terjadi di luar nanti kita bisa lewati. Ya kira-kira begitu. Luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan.